Saya Sarah Zahira, saya akan menjelaskan tentang konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang, cara melihat, cara meninjau bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya. Wawasan Nusantara berkembang berdasarkan sejarah, budaya, falsafah, keadaan geografis, serta kepentingan bangsa yang bersangkutan dengan wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan pegangan dalam menyikapi permasalahan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan nasionalnya. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia merupakan penjabaran tujuan nasional yang telah disetarakan dalam kondisi, posisi, dan geografi Indonesia yang merupakan pedoman pola pikir serta pola tindak dalam rangka mewujudkan cita-cita nasionalnya. Selanjutnya ada sifat wawasan Nusantara. Sifat wawasan Nusantara terbagi menjadi dua. Yang pertama menunggal dan utuh menyeluruh. Saya menunjukkan yang pertama yaitu menunggal. Menunggal artinya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang kedua ada utuh menyeluruh. Merupakan satu kesatuan yang utuh, bulat dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun dan bagaimanapun, sesuai dengan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Materi kedua yaitu konsep dasar kuliner Indonesia. Kuliner Indonesia adalah istilah dalam menjelajahi berbagai jenis makanan di suatu tempat yang biasanya tempatnya itu terdapat bazar. Nah, pasti kuliner itu sangat berkaitan dengan yang namanya makanan. Berarti kuliner itu berkaitan dengan masakan, baik itu proses pemasakannya, teknik masaknya, hingga hasil yang diperolehnya. Nah, hidangan Indonesia itu merupakan salah satu tradisi terbesar atau terkaya yang ada di dunia. Dan juga kuliner Indonesia itu penuh dengan cita rasa yang kuat. Yang semuanya pasti tahu, Indonesia terkenal dengan makanan yang memiliki rempah yang banyak. Dengan kekayaan jenis masakan yang ada di Indonesia, yang dapat menjadi cermin keberagaman budaya Indonesia. Sama-sama kita tahu bahwa Indonesia itu luas, beragam, dan banyak sukunya. Tetapi di setiap suku memiliki masakan khasnya. Mereka membawa ciri khasnya masing-masing dan menjadi sebuah identitas dari suku tersebut. Nah, dari segala keberagaman yang kita miliki itu, khususnya dalam kuliner, itu dapat menjadi nilai plus kita tersendiri di mata dunia. Kita sebagai masyarakat Indonesia dan generasi mudanya harus selalu bangga akan kuliner yang kita miliki dan selalu melestarikannya agar tidak diambil oleh orang lain. Saya Saskia Natalia, saya akan menjelaskan tentang peran dan tanggung jawab generasi muda dalam pelestarian kuliner. Nah, budaya Indonesia telah ada dari sejak nenek moyang dan diwariskan secara turun-temurun hingga masih ada dan berkelanjutan sampai saat ini. Oleh karena itu, peran generasi penerus bangsa sangat dibutuhkan untuk melestarikan budaya lokal atau Indonesia di era globalisasi, digitalisasi yang kian modern saat ini. Dalam momen tertentu, tentunya keragaman budaya tersebut akan digunakan contohnya seperti pada upacara adat dan budaya-budaya Indonesia lainnya. Dari ketiga keragaman budaya yang dimiliki Indonesia, makanan khas Indonesia salah satunya keragaman budaya yang memiliki kencanan tinggi akan lunturnya keberadaan budayanya. Makanan khas Indonesia seringkali disebut sebagai makanan tradisional. Peran generasi penerus bangsa sangat dibutuhkan untuk melestarikan budaya makanan khas Indonesia. Nah, mereka harus memiliki ketertarikan dalam belajar dan mengetahui makanan tradisional khas Indonesia. Setelah itu, sebisa mungkin mereka juga harus melestarikannya dan menurunkannya pada anak cucu mereka nanti. Era globalisasi yang modern, banyak hal yang bisa dilakukan oleh generasi penerus bangsa untuk melestarikan makanan tradisional khas Indonesia. Di antaranya, dengan membuat konten beberapa video maupun gambar berisi proses pembuatan atau kapan saja makanan tradisional khas Indonesia disajikan, penjualan, kegiatan makanan Indonesia, dan masih banyak lainnya. Selain itu, generasi penerus bangsa juga bisa mendirikan bisnis mandiri makanan tradisional Indonesia untuk tetap melestarikannya. Saya Fatul Jana, di sini saya akan menjelaskan tentang memperkuat wawasan Nusantara melalui kuliner Indonesia.
Wawasan Nusantara adalah konsep geopolitik Indonesia yang menekankan pada persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan. Salah satu cara untuk memperkuat wawasan Nusantara adalah melalui kuliner yang mencerminkan kekayaan budaya dan keragaman etnis di Indonesia. Kuliner sebagai cerminan kebudayaan. Kuliner Indonesia mencerminkan keberagaman etnis, budaya, dan tradisi yang ada di setiap daerah. Makanan tradisional seperti rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, atau papeda dari Papua tidak hanya enak, tetapi juga membawa cerita dan nilai budaya yang mendalam. Manfaat memperkuat wawasan Nusantara melalui kuliner. Yang pertama, mempererat persatuan dan kesatuan. Dengan mengenal dan mencicipi makanan dari berbagai daerah, masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai keberagaman budaya. Ini membantu mengurangi prasangka dan mempererat persatuan, meningkatkan rasa nasionalisme, promosi kebudayaan. Yang kedua, pendidikan budaya. Melalui kuliner, generasi muda dapat belajar tentang sejarah, tradisi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap hidangan. Ini membantu melestarikan budaya dan tradisi lokal. Strategi memperkuat wawasan Nusantara melalui kuliner. Yang pertama ada festival kuliner. Kita dapat mengadakan festival kuliner yang menampilkan makanan dari berbagai daerah, dapat menjadi ajang untuk memperkenalkan dan merayakan keberagaman kuliner Indonesia. Yang kedua ada pendidikan dan workshop. Kita dapat mengadakan pendidikan dan workshop tentang masakan tradisional di sekolah-sekolah dan komunitas untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan memasak makanan tradisional. Yang ketiga ada media sosial dan digital. Kita dapat memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk mempromosikan makanan tradisional Indonesia. Konten seperti video resep, cerita tentang asal-usul makanan, dan review kuliner dapat menarik minat generasi muda. Yang terakhir ada restoran dan kuliner. Kita dapat mendorong pengusaha kuliner untuk membuka restoran yang menyajikan makanan tradisional dari berbagai daerah. Ini tidak hanya memperkenalkan kuliner lokal, tetapi juga memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat. Saya Nurul Sidki, saya akan memaparkan sedikit filosofis tentang martabak telur. Filosofis martabak telur mungkin bisa diinterpretasikan sebagai kombinasi dari beragam bahan-bahan yang disatukan dalam satu kesatuan yang lezat, seperti keberagaman manusia dalam masyarakat yang berdampingan. Di sisi lain, proses pembuatan martabak telur yang memerlukan waktu dan kesabaran juga bisa diibaratkan sebagai penghargaan terhadap proses dan kerja keras dalam mencapai kesuksesan. Alasan kami mengambil martabak telur sebagai bahan proyek karena martabak telur merupakan hasil alkulturasi budaya India. Masuknya martabak telur di Indonesia dibawa oleh pemuda yang menikahi wanita India. Berasal dari situlah pemuda Jawa mengenalkan martabak telur yang telah disesuaikan dengan lidah orang Jawa. Dengan menambahkan sayuran dan daging cincang, karena banyak yang suka, akhirnya martabak telur makin dikenal masyarakat luas hingga sekarang. Berikut resep dan cara pembuatannya. Pertama, kita potong-potong, kita rajang daun bawangnya dulu yo. Jangan lupa dicuci rek yo. Rajangnya nggak usah halus-halus rek, agak gede-gede kasar juga nggak apa-apa karena daun bawang ini menambah volume dari martabak telurnya. Rek, ya kan? Dirajang dengan ini. Aku pakai 2 batang gede daun bawang. Kemudian kita pakai juga bawang bombay. Bawang bombaynya dicincang kasar juga nggak apa-apa sih. Kalau nggak pakai bawang bombay juga nggak apa-apa sih rek. Ini juga biar agak ada manisnya gitu dari bawang bombay. Sama bawang putihnya 2 siung dicincang kasar gini aja, ya kan? Daun bawang, bawang bombay, bawang putih. Udah yo rek yo 3 kita sisihkan dulu. Kemudian kita ambil mangkok, kemudian kita pecahkan. Aku ini bakal pakai 3 telur rek ya. Habis ini ada tragedi. Ini kan pakai 2 telur dulu. Kemudian dikasih lada, kemudian dikasih garam. Nah, ini rek. Pinter kan tuh. Ngumplok sakmono ki. Akhirnya tak tambahi telur lagi. Itu pakai kaldu jamur sih, aman sih rek, nggak bikin ya apa gitu ya, tapi kasihin bakalan. Terus ini tak kasih bumbu kari, aku pakai merek desaku, bebas kalian pakai merek apa aja atau nggak pakai juga nggak apa-apa. Ini biar wangi aja sih, nggak ada tambahan rasa apapun. Ini cuma biar wangi, ada rasa kayak Indianya gitu rek, ngerti gak ya? Itu pokoknya kayak orang jual martabak gitu rek, itu ada rasa kayak bau-bau kari-karinya itu. Nah, itu pakai bumbu kari atau pakai bumbu yang basah, bumbu kari itu juga bisa. Kalau sudah dikocok rata, dicemplungin ini daun bawang sama bawang bombay sama bawang putih ya, dimasukin gini. Nah kan sampai tercampur merata. Loh, jadi banyak minyaknya dikit aja. Kalau udah panas, wajannya udah panas ya kan. Tapi apinya kecil pore, apinya harus kecil banget. Ini kita masukkan 2 lembar kulit lumpia. Kalau kalian suka kulit ini kalian masukkan 3 juga boleh, 4 juga boleh biar tebal. Nah, kita gelongsoran ya apa sih? Kita tuang, bos apa itu gelongsorkan. Kita tuang ya kan adonan telurnya.
Kemudian atasnya kita kasih kulit lumpia lagi. Ini aku pakai 2 lagi, Rek. Pakai 3, pakai 5 juga boleh sih. Asal jangan pakai 10 gitu, jangan kayak ketebalan. Kalau pakai 1 ketipisan gitu. Aku pakai 2 aja ya. Nah, ini agak ditekan-tekan gini nggak apa-apa. Ini biarkan dulu sampai luar-luarnya itu agak set gitu loh, Rek. Ya, Bro. Sampai agak dognya itu yang luar-luarnya itu agak matang gitu loh, Rek. Gitu. Bakal seperti ini loh, Sisi. Pinggir-pinggirnya itu bisa untuk dicungkil-cungkil gitu loh, Rek. Gitu. Ini kalian harus sabar masak martabak ini. Kalau udah, baru kalian cungkil-cungkil seperti itu. Kemudian kalian tambahkan minyak goreng lagi loh. Ini baru kan ngecembeng. Maksudnya martabaknya itu kerendam sama minyak. Nah, udah deh, ini kita tunggu sampai agak kering, sampai bawahnya itu coklat dan agak kering. Gitu. Kurang lebih aku masak gorengnya aja itu kurang lebih 5 menit gak sih? Ya sekitar segitu. Ini kalian rata-ratakan, kalian apakan itu bebas ya. Kalau udah kerasa coklat, kalian intip coklat, tinggal dibalik ya. Ini martabaknya. Butuh bantuan 2 spatula lagi, Rek. Ya kan, dibalik pelan-pelan, lo kan, jadi kan, tapi kan bisa, Rek, pasti bisa. Walaupun kita nggak punya wajan kayak pale-pale gitu, bisa pakai teflon ini. Ini tinggal kalian tunggu sampai matang, sampai dalamnya itu ngeset sampai matang, sampai padat gitu loh, Rek, ya kan. Udah deh, tinggal kalian tunggu aja. Gitu. Ini agak cepet kok, kalau sudah gini agak cepet. Apinya kalian agak besarkan juga boleh biar lebih cepet. Tinggal diangkat, ya kan, siapkan telenannya. Ini pas lagi mendung, Rek, pas aku bikin ini mendung, wih, mantap. Ini kalian tiriskan sedikit, nanti nggak apa-apa, nanti ditisu aja ya kan, yang busa-busanya itu biarkan dingin dulu, kemudian ini ditisu-tisu gitu ya. Kalau udah tinggal kita potong-potong. Aku sorry ya nggak share resep buat kayak apa yang sambelnya yang cair itu loh, Rek. Lagi nggak ada apa gula Jawa aku, Rek. Ini tinggal dipotong-potong, wes bakal jadi. Ya, mantap. Ini rasanya mirip pol sama dijual-jual. Ini pakai 3 telur aja berapa? 6.000 ya kan. Daun bawang ini modalnya 10.000 lah, dan ini jadinya tebel.